Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fathiatul Mutia, kelas 1A dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setiabudi Rangkas Bitung semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang isi novel. Yang pertama ada pengertian novel. Novel sendiri adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak serta setiap pelaku. Terus setelah pengertian di sini ada struktur novel. Struktur novel ada 6 macam. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan rangkuman isi cerita yang ada di bagian awal novel. Abstrak ini sebenarnya opsional, bebas mau dicantumkan atau tidak. Yang kedua, orientasi. Pada bagian ini akan dijelaskan latar novel. Latar yang dimaksud itu meliputi waktu kejadian, suasana, hingga tokoh-tokoh yang ada dalam novel. Penulis biasanya akan menjelaskan tentang aktivitas yang dijalani tokoh utama pada bagian orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi adalah bagian dalam novel yang menandakan urutan sebab akibat terjadinya peristiwa. Komplikasi merupakan awal mula munculnya konflik dalam cerita. Yang keempat, ada evaluasi. Evaluasi adalah klimaks atau puncak konflik pada novel. Pembaca bisa merasakan ketegangan yang dialami para tokoh di bagian ini. Yang kelima, ada resolusi. Resolusi adalah solusi atau cara penyelesaian konflik. Resolusi juga bisa disebut sebagai ending, karena penulis menceritakan bagaimana tokoh di dalam novel tersebut terakhir. Yang keenam, ada koda. Struktur novel yang terakhir adalah koda atau penutup. Koda adalah penutup cerita yang memuat pesan-pesan moral. Setelah struktur novel, ada unsur novel. Dalam unsur novel terbentuk menjadi dua bagian, yaitu unsur intrinsik novel dan unsur ekstrinsik novel. Di dalam unsur intrinsik novel ada 7 macam. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok dari sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah orang yang mengisi peran dalam novel. Setiap tokoh memiliki penggambaran fisik dan sifat yang berbeda. Yang ketiga latar. Latar adalah penggambaran situasi yang meliputi waktu, tempat, dan suasana yang terkandung dalam novel. Yang keempat, alur dan plot. Alur adalah proses berjalannya cerita, sedangkan plot adalah serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menyampaikan tindakan dan situasi dalam cerita. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam novel. Yang terakhir, yang ketujuh, ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa dalam karangan. Selanjutnya, unsur ekstrinsik novel. Di dalam unsur ekstrinsik novel, ada nilai-nilai kehidupan, latar belakang pengarang, dan latar belakang masyarakat. Masing-masing memiliki poinnya. Yang pertama, nilai-nilai kehidupan. Poin yang pertama, nilai moral. Yang kedua, nilai sosial. Yang ketiga, nilai budaya.
Dan yang terakhir ada nilai estetika. Lalu latar belakang pengarang, poinnya ada 3. Yang pertama, riwayat hidup pengarang. Yang kedua, kondisi psikologis pengarang. Yang ketiga, aliran sastra yang dimiliki pengarang. Selanjutnya, latar belakang masyarakat. Memiliki 4 poin. Yang pertama, kondisi politik. Yang kedua, ideologi negara. Ketiga, kondisi sosial. Dan terakhir, kondisi perekonomian masyarakat. Lalu, ada kaidah kebahasaan novel. Kaidah kebahasaan novel adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada karya sastra. Novel mempunyai 3 kaidah kebahasaan, yaitu 1. Ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur pembentuknya. Contohnya seperti buah pena, hasil karangan atau karya penulis. Naik daun yang artinya terkenal, tinggi hati yang artinya sombong. Yang kedua, majaz. Majaz merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa. Majaz memiliki beberapa jenis, yaitu ada majaz perbandingan, majaz penegasan, majaz pertentangan, dan majaz sindiran. Yang ketiga ada peribahasa. Peribahasa merupakan kelompok kata atau kalimat yang susunannya tetap. Biasanya berupa kiasan, maksud tertentu yang bisa berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Selanjutnya ada jenis-jenis novel. Novel dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan kisah nyata atau fiksi. Di sini ada novel fiksi. Novel fiksi adalah novel yang berisi cerita yang tidak berdasarkan kejadian di kehidupan nyata, atau disebut juga sebagai karangan. Yang kedua, novel non-fiksi. Novel non-fiksi adalah novel yang bercerita tentang hal-hal yang pernah terjadi di kehidupan nyata atau berdasarkan kisah nyata. Yang kedua, jenis novel yaitu berdasarkan genre. Ada macam-macam genre dalam novel, yaitu novel romantis adalah novel yang isinya menceritakan tentang kisah percintaan antara dua tokoh. Yaitu genre horor adalah novel yang isinya menceritakan tentang suatu atau peristiwa yang mengerikan. Lalu ada genre komedi adalah novel yang isinya menceritakan tentang hal-hal yang lucu atau humor. Dan yang terakhir ada inspiratif, novel yang isinya menceritakan tentang kisah yang bisa menginspirasi orang lain. Dan yang ketiga, genre novel berdasarkan isi dan tokoh. Yang pertama ada novel teen lit. Novel teen lit adalah novel yang menceritakan tentang kisah kehidupan remaja. Yang kedua, novel song lit adalah novel yang menceritakan kisah yang terinspirasi dari sebuah lagu. Yang ketiga, novel chick lit adalah novel yang menceritakan kisah tentang perempuan muda. Yang terakhir, ada novel dewasa. Novel dewasa adalah novel yang menceritakan kisah kehidupan orang dewasa. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.